Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Mayan Masupi. Saya dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan artikel jurnal yang sudah saya buat, yakni aspek hukum dokumen rekam medis. Nah, dalam artikel ini itu bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dokumen rekam medis berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hasil pembahasan itu menunjukkan bahwa dokumen rekam medis memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Pada pembahasan kali ini itu ada 4, yakni pendahuluan, yang kedua dokumen rekam medis dari aspek hukum administrasi, yang ketiga dokumen rekam medis dari aspek hukum pidana, yang terakhir dokumen rekam medis dari aspek hukum perdata. Yang pertama, pendahuluan. Kita pasti sudah tahu bahwa masalah kesehatan itu sudah menjadi hal yang krusial sejak zaman dahulu. Kesehatan dan keamanan itu tak jarang memberikan dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang. Seseorang pasti ingin sehat, seseorang juga pasti ingin keamanannya terjamin. Oleh karena itu, muncullah berbagai upaya kesehatan di bidang, tentunya di bidang kesehatan dan juga di bidang keamanan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, muncullah rumah sakit, profesi kesehatan, dan fasilitas yang memberikan arti penting untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sebuah kesehatan dan juga keamanan. Semakin tinggi kualitas pelayanan kesehatan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat akan kemajuan bidang kesehatan. Namun, kemajuan ini juga pasti diiringi dengan tingkat keamanan data pasien yang harus juga meningkat. Dalam dunia kesehatan, data pasien itu dikenal juga dengan dokumen rekam medis atau rekam medis. Hadirnya Permenkes Republik Indonesia nomor 36 tahun 2012 itu menjadi pondasi bahwasanya dokumen rekam medis itu harus benar-benar dijaga. Ini menyebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia rekam medis. Itu artinya dokumen rekam medis sudah pasti berurusan dengan hukum karena sudah diatur pada Permenkes. Karena sudah pasti dokumen rekam medis itu bersangkutan dengan hukum, itu pastinya akan melibatkan aspek-aspek lainnya seperti tenaga kesehatan sebagai upaya untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dan lain sebagainya. Dan inilah yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah dokumen rekam medis dari aspek hukum administrasi. Fungsi hukum administrasi adalah fungsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam berwenang memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada badan hukum atau orang yang akan mendirikan sarana pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 50 Ayat 1 tentang kesehatan menegaskan bahwa pemerintah itu bertanggung jawab melindungi dalam penerapan standar dan pengawasan pelayanan kesehatan yang didirikan. Artinya apa? Artinya fungsi administrasi itu pemerintah memberikan wewenang atau memberikan izin kepada siapapun yang ingin mendirikan pelayanan kesehatan, tapi pemerintah juga memiliki andil atau berhak atau wajib bahkan itu mengawasi, mengevaluasi bahwa apakah ada terjadi pelanggaran. Upaya pengawasan dari pemerintah ini dapat berupa pengawasan langsung, catatan administrasi, atau dalam bentuk laporan. Dokumen rekam medis itu merupakan bagian catatan administrasi. Jadi pemerintah harus mengawasi seluruh rangkaian pencatatan kesehatan rekam medis. Tujuannya itu sebagai pengawasan internal, itu untuk upaya mengevaluasi apakah seorang tenaga kesehatan telah melakukan pelanggaran etik atau telah melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya adalah dokumen rekam medis dari aspek hukum pidana. Aspek hukum pidana dokumen rekam medis itu mencakup tanggung jawab dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan dokumen tersebut. Dokumen rekam medis itu termasuk pada keterangan tertulis oleh para ahli.
yang dapat dinyatakan dalam sidang pengadilan karena sesuai dengan pasal 186 KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli merupakan pernyataan dari seorang ahli saat sidang pengadilan. Maksudnya apa? Maksudnya dokumen rekam medis ini memiliki nilai hukum pada pasal 186 KUHP sebagai keterangan ahli, ya, keterangan ahli berupa dokumen yang bisa menjadikan alat bukti ketika seseorang melakukan tindak pelanggaran. Ini bisa menjadikan alat bukti. Pada pasal 187 KUHP berisi tentang alat bukti, surat yang memiliki kaitan dengan perkara persidangan itu merupakan dokumen rekam medis yang berisi persetujuan tindakan medis, resep dokter, dokumen-dokumen hasil pemeriksaan. Itu merupakan bagian dari surat yang berhubungan dengan persidangan. Jadi rekam medis memiliki fungsi sebagai alat bukti menurut KUHP adalah sebagai alat bukti keterangan ahli dan surat. Selanjutnya adalah dokumen rekam medis dari aspek hukum perdata. Aspek hukum perdata itu berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul antara pihak-pihak terlibat dalam pembuatan, penyimpanan, penggunaan, pengungkapan dokumen rekam medis. Dalam kasus hukum yang berkaitan dengan kesehatan, aspek hukum pidana dan perdata dari dokumen rekam medis juga dapat berhubungan dengan alat bukti surat. Dokumen rekam medis harus sesuai dengan bukti lain sebagai diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 184 KUHP. Bersama dengan keyakinan hakim. Artinya ketika dokumen rekam medis ini memiliki nilai hukum, itu sebagai bentuk dari aspek hukum perdata itu harus berupa dokumen yang secara sah ditunjuk oleh sesuai dengan undang-undang. Artinya hukum perdata akan terpenuhi dan bersifat mengikat dalam kuasa yang sah ketika semua aspek itu sudah terpenuhi, baik perdana maupun perdata, itu menjadi sebuah hukum yang sah sebagai alat bukti, sebagai fondasi bahwa ini memiliki nilai hukum di mata pengadilan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini sudah saya rangkum menjadi 4 poin dari artikel jurnal yang sudah saya buat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan itu berfungsi sebagai dasar pembuatan dokumen rekam medis. Dokumen rekam medis itu milik dari instansi kesehatan atau pelayanan kesehatan, tapi isinya itu milik pada pasien. Dalam dokumen hukum administrasi, dalam persidangan adalah sebagai sarana penilaian mutu, sarana pelayanan kesehatan, serta tenaga kesehatan dalam bentuk penguasaan pengawasan dari pemerintah. Yang ketiga, sebagai alat bukti keterangan ahli dalam pasal 186 dan 187 KUHP dalam aspek hukum pidana. Jadi dokumen rekam medis ini sudah termuat dalam pasal 186 dan 187 KUHP sebagai alat bukti. Untuk yang terakhir, sebagai alat bukti surat dalam pasal 1896 KUH Perdata dan pasal 184 KUHP. Artinya, sebagai aspek hukum perdata, dokumen rekam medis itu dinyatakan sebagai alat bukti berupa surat dalam hukum yang akan disajikan sebagai alat bukti pada persidangan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, saya Mahyan, saya pamit.